Sebenarnya ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musola, langkah kanan itu Allah ganjarkan derajat yang lebih, jadi diangkat derajatnya. Dengan langkah kiri kita itu Allah ampuni dosa. Jadi semakin jauh kita melangkah, maka semakin bagus. Jadi jangan ada alasan kenapa nggak sholat jamaah, masjidnya jauh. Sebenarnya itulah ladang amal kita, itulah ladang pahala kita. Jadi nggak perlu ngeluh, karena setiap langkah yang kita langkahi menuju ke masjid, langkah kanannya itu Allah tinggikan derajat kita, langkah kirinya itu Allah ampuni dosa kita. Jadi jangan takut. Masyaallah muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan adalah kita tidak menyempurnakan wudu. Tidak menyempurnakan wudu. Ketika kita mau sholat, kita wudu asal-asalan. Wudu asal sudah kena air. Wudu asal sudah semuanya. Padahal ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika wudu. Terutama yang paling sering terjadi kesalahan itu ketika membasuh kepala. Jadi orang biasa kalau biasanya itu mencuci tangan, kumur-kumur, setelah itu cuci tangan sampai siku, setelah itu cuci muka. Di membasuh kepala itu bukan nyuci kepala, kita ambil air kita masuk, enggak. Gimana caranya? Ambil air, sudah kita hempaskan, setelah itu baru kita basuh. Itu namanya membasuh. Kalau seandainya kita ambil air terus kita ceplok kayak kayak kita mandikan atau kita taruh gitu, enggak. Ambil air, hilangkan airnya, baru kita basuh. Itu basuh. Jadi kita ambil air wudu, udah kita tampung, buang air wudunya, sisa yang di tangan kita itu baru kita basuh. Nah, keseringan kita itu ambil air, udah nempelin aja ke ini. Itu sering kesalahan juga. Membasuh sebagian kepala itu bukan mencuci sebagian kepala. Jadi membasuh, ngambil air, buang lagi, sisa air yang di tangan itu baru kita basuh. Yang lainnya biasanya mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, mencuci dan lain sebagainya. Nah, ada yang seperti itu yang tidak sempurna wudunya. Akhirnya ada bagian-bagian yang tidak kena air, seperti tangan sampai siku. Kita sampai siku nggak tahu-tahunya sampai di sini doang, gara-gara buru-buru. Nggak sempurna wudhu kita, sehingga harus menyempurnakan wudhu. Supaya tidak buru-buru, ya kita sempurnakan. Nah, karena wudhu itu adalah syarat. Kalau seandainya kita nggak punya syaratnya itu, kita nggak bisa sholat. Orang yang nggak berwudhu nggak bisa sholat. Wudhu dulu, sempurnakan wudhu, baru kita sholat. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menutup aurat, terutama bagi yang cewek. Aurat laki-laki ada dari lutut sampai pusar. Tapi kita nggak mungkin juga pakai baju you can see salat. Walaupun menutup aurat, tapi itu juga adab. Karena kita akan bertemu sama Allah, kita menghadap sama Allah. Kita menghadap sama manusia aja, menghadap sama presiden aja nggak berani pakai baju-baju setengah, apalagi menghadap sama Allah. Maka sebaik-baik kita pasti akan mencari sebaik-baik pakaian untuk menghadap kepada Allah.
Kalau seandainya menghadap kepada makhluk aja kita mencari pakaian yang paling baik, maka kalau ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita utamakan, mencari terbaik daripada pakaian kita untuk menghadap kepada Allah. Seperti itu. Nah, masalah aurat kembali yang sering terjadi adalah di aurat perempuan. Perempuan, tangan dan muka. Selainnya itu harus ditutup. Salah satunya juga tidak menerawang dan tidak ketat. Tidak ketat, tidak menerawang. Setelah itu yang sering juga terjadi dagu ini. Dagu itu termasuk bagian aurat atau enggak? Termasuk. Jadi ketika perempuan pakai mukena, dagu ini nggak boleh kelihatan. Naikin ke sini. Naikin ke sini. Kalau kami orang Aceh, kalau ibu-ibu pengajian biasanya pakai anduk nutupin di sini. Jadi nutupin supaya nggak kelihatan ini bagian. Karena ini juga aurat. Ini muka hanya di depan saja. Hanya matanya ya. Enggak, bukan mata juga. Ini yang di depan sini. Namun dagu ini ke bawah. Biasanya kan kalau cewek kerudungnya sampai sini aja. Ini di bawah ini kelihatan. Nah, sampai ada yang sekarang itu hijab style. Jadi ini ke bawah, ininya aja yang ketutup itu lehernya doang. Ini nggak ketutup. Jadi dari kepala terus ke sini menutup kepala semuanya dengan rambut. Ini setelah itu ke sini. Setelah itu ke leher. Sedangkan yang ini bawahnya ini tidak ketutup. Padahal itu aurat. Aurat perempuan. Dan itu harus ketutup ketika sholat. Nah, dari bagi perempuan yang biasanya pakai kerudung atau mukena, yang kerudungnya itu yang mukenanya itu ke bawah, bisa diangkat ke sini. Jadi supaya menghindari kebuka aurat ketika sholat. Itu penting karena memang banyak dari kita yang udah pakai mukena aja bagus-bagus, padahal ininya masih kebuka, dagunya ini masih kelihatan, dan itu juga salah. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di antara kita. Selanjutnya, menghindari najis. Beberapa kesalahan umum dalam sebelum sholat ini yaitu menghindari najis. Kita sebelum sholat memang dianjurkan untuk kalau seandainya memang kita sakit pengen pipis, silakan pipis. Tapi kita harus pastikan bahwa air kencing kita itu sudah benar-benar habis. Karena ketika kita bergerak, kalau seandainya air kencing kita itu belum habis, maka ketika kita bergerak dia akan keluar walaupun setetes, dan itu najis. Dan ketika kita bergerak kita nggak bersihkan dan itu najis, setelah itu langsung aja kita wudhu, padahal kita masih bernajis. Setelah itu kita sholat kita juga nggak sah. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW datang ke sebuah maksudnya lewat ke sebuah kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa di dalam kuburan ini lagi sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban. Mereka itu lagi diazab. Salah satu kenapa dia diazab adalah karena dia tidak menjaga najis yang keluar ketika kencing. Padahal kalau kita lihat itu adalah hal sepele kan, tapi gara-gara setetes itu aja nggak habis ketika kita keluarkan, tiba-tiba waktu kita bergerak keluar sendirinya, dan akhirnya kita sholat dengan bernajis, itu menjadi bumerang. Akhirnya sholat kita nggak diterima gara-gara ada najis. Jadi yang laki-laki khususnya, pastikan ketika kita pipis
atau buang air kecil, pastikan memang benar-benar sudah habis. Karena kalau laki-laki itu ada penghalang. Jadi kalau belajar istinja itu alat kemaluan laki-laki itu memang harus ditekan. Ketika kita kencing sudah habis, setelah itu kita harus memastikannya dengan kita tekan-tekan. Kita tekan bagian-bagian yang memang kiranya dia akan keluar lagi. Nanti akan keluar setetes atau 2 tetes. Setelah itu kita pastikan yang betul-betul sudah habis, baru kita bersihkan. Jangan sampai gara-gara setetes itu saja kita tidak diterima sholat kita karena najis. Itu penting. Ya, silakan. Ini penting. Jadi kalau sholat sujud namanya dia begitu, gimana supaya kayak Pak Ustaz nih, loh, banyak kan begini, harusnya begini, loh. Yang dipertanyakan sujudnya atau kakinya? Ada yang begini, ya. Oh ada yang begini, ada yang begini, yang betul yang mana toh? Yang betul, ketika kita sujud, sudah? Nah, yang betul adalah ketika kita sujud, semua daripada kuku-kuku kita itu menghadap kiblat. Yang betulnya. Tapi kalau seandainya kita tidak tidak itu juga tidak menghadapkan, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah harus kena tanah. Bagian kaki harus kena tanah. Nggak boleh gantung. Jadi kita gantung kaki kita kayak gini, sedangkan kita sujud, itu nggak boleh. Karena dia memang harus. Namun kalau seandainya memang, ya, kalau seandainya memang kadang ada yang menghadap, kadang yang tidak, kadang yang ini, itu masalah sunnah. Sunnahnya kita menghadap dan kuku-kuku kita itu semuanya menghadap ke kiblat. Tapi kalau seandainya memang tidak, paling penting dia harus kena tanah. Seperti itu. Baik, selanjutnya, udah azan ya. Selanjutnya, ya. Ya, silakan. Jadi lupa aja. Ini apa namanya? Sholat itu ba'diyah dan sholat qobliyah. Ya. Ya. Kenapa? Hah? Sholat ba'diyah sama qobliyah. Ya, kenapa? Itu harus terangkan. Gitu. Ya, harus. Oke. Karena Nabi mengatakan man rabita an sunati ini. Iya, benar. Oke. Insyaallah qobliyah dan ba'diyah insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masih banyak kesalahannya. Saya masih ngambil sedikit saja. Dan ini poin yang terakhir. Insyaallah yang ba'diyah dan qobliyah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat malam Sabtu selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ini karena keburu waktu juga. Yang terakhir, sebelum yang terakhir ya, karena saya sebenarnya nanti akan saya praktekkan satu hal yang memang saya takut jamaah pada nggak tahu. Yang sebelum terakhir, tidak menyuruh anak untuk sholat. Jadi orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat juga sebuah kesalahan. Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Suruh anakmu untuk sholat dan mereka itu sudah mencapai 7 tahun. Wadribuhum 'alaihim 'ashra. Maka pukul mereka kalau mereka nggak mau sholat, pukul mereka. Ini hadis Nabi yang mengatakan anak-anak yang mau sholat pukul. Apalagi kalau seandainya sudah 10 tahun nggak mau sholat, enggak. Tapi pukulnya harus mikir juga. Jangan sampai kita mukul sampai masuk ke rumah sakit. Enggak. Pukulannya itu hanya untuk membuat jera, bukan untuk melukai. Jadi
pukulannya itu bukan untuk melukai, tapi untuk membuat jerah. Bagaimana caranya? Ya orang tua yang lebih tahu. Jadi kalau seandainya memang anak itu tidak mau sholat, sampai Rasulullah SAW mengatakan wafarriqu bainahum fil madani. Setelah sampai 10 tahun itu suruh sholat, nggak mau sholat pukul, tapi bukan pukul sampai melukai, pukulan yang memang membuat dia bisa untuk sholat atau membuat dia jerah. Setelah itu pisahkan dia dari tempat tidur. Artinya jangan tidur lagi bersama mereka kalau seandainya mereka sudah sampai umur 10 tahun. Itu penting karena memang sering kita tahu bahwa anak-anak tidak disuruh sama orang tuanya, sehingga anak-anak kita nggak tahu ini sholat itu wajib atau enggak, sholat itu harus atau enggak, sholat itu di rumah atau di musala, sholat itu di rumah atau di masjid. Anak-anak nggak tahu karena nggak disuruh sama orang tuanya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk menyuruh anak-anak sholat. Kalau seandainya, alhamdulillah sekarang saya sudah mewajibkan sama anak-anak, dan juga kita kasih reward kalau seandainya mereka mempunyai hamasah, semangat yang besar. Nah, insya Allah kita kasih reward.